terjadi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan Microsoft Office Excel untuk keperluan kita sehari-hari atau untuk keperluan administrasi perkantoran. Nah, buat teman-teman yang baru belajar Microsoft Office Excel, sebenarnya tidak terlalu rumit untuk mempelajari Excel ini. Yang penting sering berlatih dan sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buat teman-teman yang baru belajar Excel, ini saya pakai Office Excel 2016. Setelah kita buka Excel, itu pertama kali akan muncul jendela seperti ini. Nah, dari sini kita pilih saja blank workbook. Kita klik di sini, maka akan terbuka jendela seperti ini. Kita pertama-tama akan belajar mengenal apa saja yang ada di Excel, mulai dari di atas sampai ke bawah dan dari kiri sampai ke kanan. Yang pertama dari atas, di sini pertama ini ada namanya book 1. Book 1 ini adalah nama file Excel ini yang belum kita simpan. Nah, kalau kita simpan nanti namanya ini akan berubah. Langsung saja kita contohkan di sini. Ini ada tombol save. Untuk menyimpan bisa pakai keyboard dengan menekan tombol Ctrl plus S atau dengan mengklik ikon ini. Untuk gampangnya kita klik ikon ini untuk menyimpan, save, kemudian tentukan destinasinya. Contohnya di sini mau saya simpan di My Document. Kita akan di sini misalkan belajar Excel untuk pemula. Oke, setelah di oke, maka di sini nama filenya pun akan berubah. Jadi yang paling atas ini adalah keterangan nama file Excel kita yang telah kita simpan. Kemudian selanjutnya, setelah mengenal di sini, kita akan bergerak ke sini nih. Nah, di sini nih itu ada namanya Quick Access Toolbar atau akses cepat daripada Microsoft Excel di sini. Untuk menambahkan di sini, kita bisa mengklik di sini. Misalkan ingin kita tambahkan di sini print preview and print, biar nanti muncul. Nah, setelah kita klik di situ, maka di sini pun akan muncul quick access, akses cepat untuk membuka print preview dan print yang akan kita gunakan. Coba kita contohkan saja di sini, langsung kita klik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk menutup jendela ini, ingin balik ke tadi, silakan tekan tombol ESC atau Escape yang biasanya terletak di keyboard bagian kiri atas. Kita tekan Escape, maka akan kembali lagi ke file ini. Selanjutnya, setelah mengetahui quick access ini, oh ya, ini di sini juga bisa ditambahkan lagi. Selain ini, kalau misalkan kalian mau menambahkan yang lain, bisa juga di sini. Kalau di sini nggak ada daftarnya, bisa dengan cara klik di sini More Comments. Nah, di More Comments ini nanti akan banyak banget komen-komen atau perintah-perintah yang bisa kalian tambahkan. Misalkan mau redo mau ditambahkan, tinggal add. Oh, sudah ada nggak bisa. Atau misalkan sum misalkan ditambahkan di sini, add, kemudian oke, maka akan muncul quick access di sini, logo sum. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Setelah mengenal quick access toolbar, bergerak ke kiri lagi. Di sini ada namanya file. Nah, di sini file tuh isinya seperti ini, ada info, new, open, save, save as, print, share, export, close, count, option. New di sini adalah berguna untuk membuka worksheet baru atau workbook baru. Contohnya begini. Nah, maka di sini akan pilihan untuk membuka workbook baru atau apa namanya ya, tempat kerja baru di Excel.
file baru di Excel, itu new. Nah kalau open itu berguna untuk membuka file yang telah kita simpan di komputer kita. Contohnya di sini kita browse hari ini di mana data kita telah ada. Misalkan di sini saya buka dokumen ya, dokumen ada file, misalkan di sini ada file halaman 3 revisi DIPA angka Arab. Nah kalau mau dibuka tinggal klik ini 2 kali, kita klik ini kemudian klik open, maka akan terbuka file. Kemudian ada tombol namanya save untuk menyimpan, kemudian ada save as. Save as ini berguna untuk menyimpan dengan nama yang lain selain yang ini. Ini kan namanya belajar yang untuk pemula. Nah seandainya file ini mau kita simpan dengan nama yang lain, maka menggunakan save as. Save as nanti kita browse di mana mau kita simpan, kita kasih nama yang lain. Kemudian print berguna untuk ngeprint. Di sini ada pilihan printernya, tinggal kita pilih, dan pengaturan-pengaturan lainnya yang insya Allah akan kita bahas lain kali. Kemudian ada tombol share untuk berbagi kepada orang lain, ada tombol export, kemudian ada tombol close itu untuk menutup. Nah kalau sudah kita close di sini, maka Excel tadi punya kita akan tertutup. Kalau kita mau buka lagi, kita pilih open. Ini belajar Excel untuk Oke. Kemudian di sini ada menu account option. Nah option di sini adalah pengaturan Excel kita. Nanti insya Allah juga akan kita bahas lain kali. Oke lanjut lagi. Selanjutnya setelah kita membuka file ini, kemudian di sini ada dari sini sampai ujung kanan ke bawah ke kiri lagi. Nah yang saya kotakin ini namanya ribbon di dalam Excel. Ribbon di dalam Excel ini terdiri dari berbagai menu, ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan sebagainya. Nanti juga kalau kita mau nambahkan di sini misalkan menu baru, itu bisa lewat tadi menu file, option. Nanti di sini kita cari pengaturannya untuk menambah menu. Sementara sampai sini saja, sampai menu view. Inilah menu-menu yang ada di Excel. Kemudian di bawah menunya di sini ada pilihan-pilihan di ribbon-ribbon. Nanti juga akan berguna buat kita bekerja dengan Excel. Setelah mengenal itu, kita belajar juga yang namanya di sini ada namanya kolom. Kolom itu diwakili dengan huruf A, B, C, D sampai paling kanan itu ada kolom X, F, D. Banyak banget ya guys ya, sampai X, F, D itu yang paling kanan. Kalau paling kiri itu A. Ini namanya kolom, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya digunakan dengan tulisan seperti ini, namanya kolom. Ini namanya kolom. Kemudian selanjutnya ada namanya baris. Nah baris itu ini diwakili dengan angka, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Ini namanya adalah baris. Baris biasa dituliskan dalam pelajaran bahasa Inggrisnya rows. Banyak baris rows, kalau satu baris doang row. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengenal di Excel itu ada yang dinamakan dengan cell. Cell itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Contohnya di sini nih, ini namanya adalah cell B. Cell B karena di sini ada di kolom B. Kemudian karena ada di baris 6, makanya kita tulis sel B6. Kalau ke bawahnya namanya sel B7, bawah lagi namanya sel B8. Kalau yang ini sebelah kanannya sel C6 dan seterusnya. Ini adalah sel, pertemuan antara kolom dan juga baris. Kemudian setelah mengenal baris, kolom, sel, bisa kalian lihat di bawah sini. Di sini ada namanya sheet atau worksheet. Worksheet ini bisa kita kasih nama, di rename dengan cara klik 2 kali di sini. Kita ganti dengan nama misalkan latihan. Selain cara tadi, bisa juga dengan cara klik kanan, pilih dengan rename, misalkan
kita rename lagi dengan lat, maka di sini sudah berubah nama sheetnya. Kemudian selanjutnya di sini kan sheetnya cuma satu nih. Kalau kita pengen nambah lagi itu bisa dengan cara mengklik di sini new sheet, nambah sheet lagi. Kalau pengen nambah lagi new sheet. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menambah sheet, insya Allah akan kita bahas lain kali. Selanjutnya setelah mengenal sheet, nah di sini ada namanya, dari sini sampai tadi semuanya itu yang saya blok ini namanya worksheet area, tempat kita untuk bekerja. Kemudian kita ke sebelah kanan, ini ke sini dulu ya, sebelah kanan. Nah di bagian ini di sini ada namanya alat untuk view, alat untuk tampilan. Di sini tersedia 3 pilihan, 1, 2, 3. Ada normal view itu yang seperti ini yang sedang kita lihat. Kemudian yang kedua ada page layout, kita klik aja semuanya seperti ini. Nah di sini page layout itu seperti ini, ada header dan sebagainya. Kemudian ada page break preview, itu tampilannya seperti ini. Kelihatan ada page-nya, page 1 dan page 1. Kalau pengen normal lagi, klik di sini normal. Kemudian selanjutnya sebelah kanannya itu ada tombol zoom, berguna untuk memperbesar atau memperkecil. Jika pengen memperbesar, geser ke kanan atau klik di sini tambah. Kalau pengen memperkecil, geser ke kiri atau klik minus di sini, atau bisa juga dengan mouse dan juga keyboard. Di keyboard tekan Ctrl, kemudian mouse-nya scroll ke atas atau ke bawah, itu berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan di sini. Nah itulah perkenalan kita mengenai jendela Excel yang telah terbuka di sini. Nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis di Excel. Nah untuk menulis di Excel itu kita gunakan tombol-tombol panah. Tombol-tombol panah itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah itu yang akan kita gunakan untuk menggeser-geser, atau bisa juga menggunakan mouse, tinggal klik di mana sel akan kita gunakan. Nah, di sini kalau kita pengen ke bawah bisa dengan cara tombol enter. Kemudian kalau pengen ke atas lagi pakai tombol arah ke atas. Kemudian kalau pengen ke bawah tadi dengan enter atau dengan cara tombol arah ke bawah. Kalau pengen ke kanan tombol arah kanan, pengen ke kiri tombol arah kiri, ke bawah arah bawah, atas. Nah gitu aja. Atau bisa juga dengan menggerakkan mouse di sini, terserah kita mau naruh di mana, taruh di sini, taruh di sini, sini dan sebagainya. Itu kalau pakai mouse. Kalau pakai keyboard tinggal pakai tombol arah. Kemudian untuk menulis seperti biasa, seperti menulis di Excel, misalkan di sini ya kita perhatikan membuat tabel, nomor, nama. Kemudian kita isi nilai untuk data anak sekolah, misalkan nilai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nomor, nah untuk menulis nomor itu bisa kita klik ini 1, 2. Nah kalau pengen ke bawah cukup blok di sini, kemudian ke kanan sampai muncul tombol plus ini, kemudian kita drag ke bawah mouse-nya. Nah ini itu keluar nomor. Kalau pengen biar rapi taruh di tengah, kita klik di sini home, kemudian di sini biar ke tengah. Kemudian ini juga kita rapikan biar ke tengah, kita klik di sini. Kemudian di sini kan terpotong tulisannya. Nah kalau pengen biar rapi semuanya nih, ini terpotong, ini terpotong. Caranya kita blok saja di sini semuanya biar rapi. Kemudian kita salah satunya di sini, garis ini, klik 2 kali. Nah setelah ini maka akan rapi hasilnya seperti ini. Kemudian kita isi data di sini, misalkan Apel, Sani, Caca, Deni, Eva, Ani, Kali,
hari Minggu Janu, kemudian kita isi terserah kita di angkanya. Misalkan seperti ini biar gampang aduk. Kemudian di sini misalkan 8, 9, 7, kita copy aja lah biar gampang. Misalkan bahasa Inggrisnya kita samakan saja di sini. Nah, di sini sudah jadi. Untuk merapikan juga sama seperti tadi, kita taruh di tengah ya. Nah, kemudian untuk membuat tabel itu cukup blok semuanya. Klik di sini, kemudian all border biar semuanya ada garisnya, maka hasilnya pun seperti ini. Gimana? Cukup gampang bukan untuk mengoperasikan Office Excel bagi pemula. Oke, kiranya cukup sampai di sini materi kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Tutorial Office untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Tutorial Office seputar Excel, Word, dan PowerPoint. Mudah-mudahan bermanfaat.